Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, kita akan definisikan terlebih dahulu apa itu IDE dan text editor. Mungkin kita awali dengan text editor terlebih dahulu. Text editor ini merupakan suatu software atau program komputer yang bisa mengubah suatu teks secara plain text atau tanpa format apapun, jadi murni teks biasa. Dan mungkin teman-teman sudah familiar, text editor ini salah satunya adalah Notepad atau sering kita sebut sebagai Notepad software, di mana nama Notepad ini juga digunakan di salah satu program milik Microsoft, yaitu Microsoft Notepad, yang ada di dalam sistem operasi Windows. Jadi memang fungsi text editor ini hanyalah suatu aplikasi atau program yang mengubah suatu teks secara plain tanpa memiliki format apapun seperti word processing atau tidak memiliki format untuk bagaimana menampilkan huruf tebal, miring, dan lainnya, hanya murni teks dan teks biasa saja. Lalu bagaimana tentang IDE? IDE ini mungkin terdengar seperti spell Indonesia atau pengucapan di dalam bahasa Indonesia ide, berarti bukan seperti buah suatu pikiran, tapi IDE ini merupakan Integrated Development Environment, yang artinya suatu software atau aplikasi yang memiliki banyak fasilitas untuk membuat suatu program lagi atau software lagi atau dalam pengembangan software. Dan tentu saja di dalam IDE ini biasanya terdapat setidaknya text editor atau source code editor, kemudian terdapat aplikasi atau program untuk mengcompile dari source code ini untuk dijadikan sebagai execute file atau execute program, dan tentu saja memiliki yang namanya program debugger atau untuk mengecek satu persatu setiap kode dan menampilkan errornya. Jadi bisa dibilang IDE ini merupakan paket lengkap dari text editor yang berfungsi sebagai program atau aplikasi untuk membuat software lagi. Dan biasanya IDE ini sering digunakan untuk pemrograman yang bersifat compiler, bukan interpreter. Di mana pemrograman compiler ini merupakan program komputer yang perlu kita compile atau kita ubah dari source code menjadi bahasa mesin terlebih dahulu untuk kita jalankan, sedangkan interpreter adalah bahasa pemrograman yang cukup kita jalankan dari source code itu sendiri, tidak harus kita compile. Nah, makanya di sini teman-teman bisa agar lebih jelas, mungkin kita bisa coba contohkan beberapa software baik itu IDE dan text editor. Di sini teman-teman bisa melihat terdapat Eclipse IDE yang merupakan Integrated Development Environment yang biasanya digunakan untuk bahasa pemrograman C, C++ atau Java, tapi kali ini Eclipse juga memberikan support untuk bahasa pemrograman JavaScript, PHP, dan lainnya. Kemudian ada juga NetBeans, di mana NetBeans ini juga sama berfokus pada Java sebenarnya. Tapi text editor yang dimiliki oleh IDE ini support untuk mengedit beberapa bahasa pemrograman seperti JavaScript, PHP, C++, dan HTML sekalipun. Jadi memang seperti yang sudah kita definisikan tadi bahwa IDE ini merupakan aplikasi untuk proses development, di mana setidaknya di dalamnya terdapat suatu text editor yang bisa mengubah source code. Nah, kedua aplikasi ini sifatnya gratis dan open source, jadi teman-teman tanpa perlu biaya dan bebas menggunakannya atau bebas mendistribusikannya. Dan keduanya ini memiliki environment yang cukup banyak, jadi bukan hanya untuk Java saja, tapi bisa menggunakan bahasa pemrograman lainnya. Dan ada satu lagi IDE yang khusus untuk salah satu bahasa pemrograman saja, yaitu PHP Storm, di mana PHP Storm ini merupakan aplikasi berbayar yang khusus digunakan untuk bahasa pemrograman PHP. Walaupun untuk teknologi web lainnya bisa digunakan, teman-teman bisa akses saja di situsnya. Oke, ini adalah contoh-contoh IDE. Lalu bagaimana untuk text editor? Mungkin teman-teman sudah familiar tentang Notepad++, di mana tampilannya mungkin tidak jauh berbeda seperti Notepad yang dimiliki oleh Microsoft, mungkin dengan beberapa tambahan seperti icon dan ada pewarnaan khusus bahasa pemrograman itu sendiri.
atau kita sebut sebagai syntax highlighter. Kemudian ada text editor lagi yang mungkin sering atau umum digunakan untuk saat ini, yaitu Visual Studio Code, di mana selain fungsinya ini sebagai text editor, tapi karena beberapa extension yang dikembangkan oleh komunitas, text editor ini memiliki kemampuan yang hampir sama dengan IDE. Dan kedua aplikasi ini gratis kita unduh dan gunakan. Nah, selanjutnya ada Sublime Text, di mana Sublime Text ini merupakan text editor juga dengan kemampuan yang cukup baik untuk memproses semua bahasa pemrograman, dan untuk text editor ini memiliki harga atau berbayar untuk teman-teman gunakan, tapi tidak perlu khawatir. Sublime Text ini masih tetap bisa digunakan tanpa batas waktu walaupun kita tidak membayarnya sekalipun. Jadi kita bisa simpulkan juga bahwa bahasa pemrograman compiler seperti Java contohnya atau .NET, mungkin kita akan menggunakan IDE. Untuk Java sendiri bisa menggunakan Eclipse atau NetBeans, walaupun di dalamnya kita bisa gunakan untuk text editor. Kemudian untuk bahasa interpreter, mungkin kita cukup hanya menggunakan Notepad++, Visual Studio Code, atau Sublime Text sekalipun. Dan di kelas ini kita akan coba untuk mempelajari tentang bagaimana menggunakan text editor dan bagaimana membuat text editor ini agar nyaman kita gunakan untuk proses software development.